Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudita Zelvia. Saya dari Kebidanan tingkat 1A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, atau arteri, vena, kapiler, dan darah. Fungsinya adalah memompa darah, mengalirkan darah kaya oksigen, serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh untuk metabolisme, sekaligus membawa kembali sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang. Komponen utama sistem kardiovaskuler yang pertama ada jantung, organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama terdiri dari 4 ruang, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri, serta katup-katup yang memastikan aliran darah searah. Yang kedua ada pembuluh darah, jaringan pipa yang mengangkut darah ke seluruh tubuh, terdiri dari ada arteri, membawa darah beroksigen menjauhi jantung atau kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua ada vena, membawa darah terdeksigenasi kembali ke jantung, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga ada kapiler, pembuluh terkecil yang memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Alur peredaran darah. Alur peredaran darah yang terbagi menjadi dua sirkulasi utama. Yang pertama ada sirkulasi pulmonar. Peredaran darah kecil mengalirkan darah dari sisi kanan jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, kemudian kembali ke sisi kiri jantung. Yang kedua, ada sistematik atau peredaran darah besar, mengalirkan darah kaya oksigen dari sisi kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri dan mengembalikan darah miskin oksigen ke sisi kanan jantung melalui vena. Selanjutnya, aliran darah ke jantung. Yang pertama, sirkuit pulmoner dari atrium kanan melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan menuju katup pulmonalis melalui arteri pulmonalis kanan dan kiri ke kapiler paru ke vena pulmonar dan atrium kiri. Yang kedua ada sirkuit sistematik mulai dari atrium kiri ke katup bikuspid menuju ke ventrikel kiri, ke katup aorta, dan dialirkan pembuluh darah aorta ke regia dan organ tubuh, atau otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Berikutnya yaitu jantung. Siklus jantung atau kardik cili adalah urutan kejadian listrik dan mekanis berulang yang terjadi dari awal satu detak jantung hingga awal detak jantung berikutnya. Bagian jantung yang pertama ada serambi atau atrium kanan menerima darah kotor dari tubuh. Yang kedua ada serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik atau ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Yang keempat ada bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kelima ada katup jantung mencegah darah mengalir balik. Fase utama siklus jantung. Siklus ini terdiri dari dua fase utama yang berulang terus-menerus. Yang pertama ada distol atau fase relaksasi. Ini adalah periode ketika otot jantung atau miokardium rileks. Kejadian ini terjadi di ruang jantung atau atrium dan ventrikel mengembang dan terisi kembali dengan darah. Tekanan di dalam jantung rendah. Durasinya fase ini biasanya memakan waktu sekitar 2/3 dari siklus jantung total saat istirahat. Selanjutnya yang kedua ada sistol atau fase kontraksi dan pengosongan. Ini adalah periode ketika otot jantung berkontraksi, kejadian di jantung menekan dan memompa darah keluar dari ruang ventrikel ke sirkulasi pulmonar paru-paru dan sirkulasi sistemik atau tubuh. Tekanan di dalam jantung meningkat tajam. Durasi fase ini biasanya memakan waktu sekitar 1/3 dari siklus jantung total saat istirahat. Frekuensi dalam kondisi istirahat normal, siklus jantung berlangsung sekitar 0,8 detik per detak. Bunyi jantung, bunyi loop-dub yang terdengar saat mendengarkan detak jantung sebenarnya adalah suara penutupan katup jantung, bukan suara kontraksi otot. Koordinasi. Seluruh proses ini dikoordinasikan secara sempurna oleh sistem konduksi listrik jantung atau melalui nodus SA dan AF untuk memastikan aliran darah yang efisien ke seluruh tubuh.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.